Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bu Risa hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Risa, hari ini kita akan ada jadwal supervisi akademik nggih. Saya selaku guru penggerak di sini akan mempraktekkan kucing pada supervisi akademik yang dalam hal ini berada pada kelas yang Bu Risa ampuh. Apakah Bu Risa sudah siap, Bu Risa? Nggih, insyaallah siap. Oke, terima kasih banyak Bu Risa atas waktunya dan seluruh tenaganya dalam melaksanakan supervisi akademik kali ini. Bu Risa, hari ini Bu Risa akan mengajar apa ini? Hari ini saya akan belajar matematika. Mata pelajaran matematika pada kelas 2 ya Bu Risa ya? Terus kemudian materi pokok yang akan dibelajarkan hari ini apa Bu Risa? Bangun ruang. Oh, bangun ruang. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang Bu Risa canangkan untuk hari ini? Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bangun ruang menggunakan benda konkret. Oke, berarti peserta didik mengidentifikasi bangun ruang ya Bu Risa dengan menggunakan benda konkret ya. Karena memang seyogyanya untuk penanaman konsep pertama ya, terutama pada anak-anak di kelas 2 itu menggunakan benda-benda konkret ya Bu Risa ya. Berarti bendanya nanti di sekitar kita ya Bu Risa ya. Oke, nggih. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai Bu Risa itu apa untuk hari ini? Saya ingin mengembangkan konsep bangun ruang pada anak ya dengan meningkatkan kolaborasi. Saya kembangkan dengan kerja kelompok supaya siswa memiliki karakter gotong royong, peningkatan percaya diri. Oke, berarti untuk penanaman konsepnya itu Bu Risa ingin mengembangkan penanaman konsep bangun ruang terhadap anak nggih. Jadi pertama kalinya ditanamkan bahwa konsep bangun ruang itu seperti ini nggih. Kemudian untuk karakternya Bu Risa ingin mengembangkan kolaborasi pada anak-anak. Kemudian rasa percaya diri meningkatkan rasa percaya diri. Oke nggih. Kemudian strategi apa yang Bu Risa persiapkan untuk pembelajaran hari ini? Model pembelajarannya yaitu cooperative learning. Dengan langkah-langkah saya menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. Kemudian saya menyajikan informasi tentang bangun ruang, terus mengkoordinasi siswa ke dalam kelompok. Saya bagi satu kelompoknya ada 3 siswa. Begitu ya. Jadi strateginya digunakan ada model cooperative learning dengan pembagian kelompok ya Bu Risa ya. Oke. Kemudian diferensiasi apa yang Bu Risa gagas untuk pembelajaran hari ini? Saya bagi kelompok tadi ya, satu kelompoknya ada 3 siswa, kemudian saya berikan LKPD tentang jaring-jaring bangun ruang. Setelah itu setiap siswa membuat jaring-jaring tersebut. Setelah itu kelompok yang sudah siap berpresentasi maju menjelaskan bangun yang sudah dibuat. Jadi diferensiasi proses ya Bu Risa ya. Diferensiasi proses untuk memfasilitasi anak-anak yang kinestetik ya, karena bangun ruang untuk ini bergerak-gerak tangannya, indranya terutama memfasilitasi anak-anak yang kinestetik, walaupun untuk yang auditory ataupun yang visual juga terlibat Bu Risa Oke, itu diferensiasi proses Untuk apakah ada diferensiasi konten atau produk di dalam pembelajaran hari ini? Ada. Apa diferensiasi kontennya Bu Risa? Diferensiasi kontennya yaitu nanti di akhir. Untuk KS-nya saya dalam menutup pembelajaran, saya persilahkan berdoa peserta didik, kemudian saya suruh mereka mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan. Oh begitu, itu untuk KSE ya Bu Risa ya. Untuk mindfulness-nya ucapan rasa syukur ya. Berarti tadi yang pembelajaran untuk diferensiasi hanya diferensiasi proses saja ya? Oke, enggak apa-apa. Untuk konten dan produknya belum nampak enggak apa-apa. Berarti yang ditonjolkan hanya diferensiasi proses Bu Risa Oke, KSE-nya berarti ucapan rasa syukur kita berterima kasih atas apapun yang ada pada kita hari ini anugerah yang ada pada diri kita Oke Bu Risa, selamat untuk berpembelajaran dengan anak-anak. Nanti akan saya tunggui Bu Risa di dalam kelas agar apa yang Bu Risa rencanakan ini
bisa tercapai apa tidak nanti akan kami lakukan pemantauan ya Brisa ya. Siap. Oke, tetap semangat Brisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Mari kita ke kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nanti waktu saya absen yang saya panggil namanya silakan sebutkan semuanya hari ini perasaannya gimana. Kalau saya senang ya ucapkan senang, kalau sedih ya ucapkan sedih. Siap? Aliando Ramadhani, gimana rasanya? Nah, Aira Mesya, Aira, nah, Berliana Luna, nah, Waisu Natasha, mana? Wah, berarti hari ini perasaan kelas 2 senang semua ya. Satu kali tepuk semangat, dua kali tepuk semangat, tiga kali tepuk semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Belajar Pancasila. Siapa kita? Baik anak-anak, hari ini kita belajar apa? Matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar. Hari ini kita belajar tentang bangun ruang. Sudah ada yang tahu apa itu bangun ruang? Bangun yang banyak sisi dan sudut. Ya, bangun yang ada banyak. Bangun yang banyak sisi dan sudut. Tepuk tangan. Untuk apa sih kita belajar bangun ruang? Ada yang tahu? Apa kok? Supaya kita tahu benda di sekitar kita ini ada apa saja. Contoh, almari ini bangun apa? Bangun ruang yang apa?
panjang namanya bangun datar ya. Mau belajar bangun ruang? Kurang semangat. Mau belajar bangun ruang? Nanti kita belajar bangun ruang, tugasnya nanti berkelompok. Mau? Kenapa kita harus berkelompok? Saya tahu. Supaya kita bergotong royong, ya, saling bekerja sama. Apa boleh kalau ada 3 siswa berkelompok, yang satu menang, yang kerja hanya 2 siswa? Boleh? Nah, kalau kerjasama berarti dikerjakan secara bersama-sama. Yang diam saja dapat nilai apa tidak? Melakukan kerjasama apa tidak? Jadi sudah paham ya? Nanti tugasnya apa? Bekerja sama, berkelompok. Yang diam saja dikasih apa? Dikasih apa? Kita lihat dulu ya materi hari ini tentang apa? Bangun datar apa bangun ruang? Are you ready? Karena bangun ruang ini memiliki rusuk yang lebih banyak ya dibanding bangun datar. Agar lebih jelas, harus simak video ini ya Soli. Apa tadi bangun ruang? Apa tadi Sisi? Kalau rusuk? Tidak setuju. Agar lebih jelas, terus simak video ini ya Soli. Coba, udah apakah ini? Ya udah Pak. Kardus ini bentuknya apa? Yuk, kardus. Berbentuk apakah kardus? Bangun ruang dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok prisma. Kelompok prisma juga terdiri dari beberapa bangun ruang Soli. Apa saja? Yang pertama adalah kubus atau prisma persegi. Yang kedua adalah balok atau prisma segi empat. Dan yang ketiga adalah prisma segitiga. Ciri-ciri dari prisma adalah permukaan bagian atas dan bagian bawah sama. Kalau kubus berbentuk persegi, balok berbentuk segi empat, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada tabung juga termasuk kelompok prisma dan prisma segi enam. Kelompok prisma yang pertama akan kita pelajari adalah bangun ruang kubus. Kita akan mencari ada berapakah rusuk yang dimiliki kubus, berapa sisi, dan berapa titik sudut. Yang pertama adalah rusuk. Rusuk adalah pertemuan 2 sisi. Garis luarnya ya, jika digambar yang berwarna putih. Kita hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4. Kita tulis ternyata ada 4 rusuk bagian bawah. Kemudian kita cari rusuk yang berdiri. Dan bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. 4 lagi, kita tambah 4. Dan tinggal yang bagian atas. 1, 2, 3, 4. Ternyata sebuah kubus memiliki 12 rusuk. Setelah kita mengetahui rusuk, kita akan mencari sisi, yaitu permukaan luar bangun ruang. Kubus berbentuk persegi semua ya sisinya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata bangun kubus memiliki 6 sisi, yang mana keenamnya berbentuk persegi. Selanjutnya kita cari titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan 3 rusuk atau lebih. Titik-titiknya ya anak Soli. 1, 2, 3, 4. Bagian atas 5, 6,
7, 8. Ternyata bangun kubus memiliki 8 titik sudut. Maka dapat kita simpulkan bahwa bangun ruang kubus memiliki 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 titik sudut. Ingat-ingat ya Mas Soli. Bagaimana? Sudah paham? Sudah paham video tadi? Video tadi menjelaskan tentang apa? Ada berapa macam? Kalau macam-macam bangun ruang ada apa saja? Mau saya ajak bermain? Sekarang tanggal berapa? Bulan berapa? November itu bulan berapa? 11 ditambah 1 berapa? Siapa absen 12? Absen 12, Lois. Silakan maju. Saya punya batang coklat putih. Mau? Baik. Silakan ambil batangnya satu. Dibuka. Ya, silakan dibuka. Silakan dilihatkan ke teman-teman. Bangun apa itu, Lois? Tabung. Betul apa salah? Kita beri tepuk tangan untuk Lois. Baik. Mau temannya siapa yang maju? Iko, silakan maju. Lois juga. Silakan ambil. Bangun ruang apa itu? Ditunjukkan ke temannya. Betul apa salah? Baik, kita belajar bangun ruang. Tadi, kalau seperti ini apa namanya? Apa ciri-ciri kubus? Kubus lagi memiliki apa? Bentar, sisi itu yang mana? Ya, ini namanya apa yang saya pegang? Kalau yang di pojok dari sini namanya apa? Garis lurus, red. Kalau yang di pojokan? Yo, apa namanya? Yo, apa namanya? Yang itu, yang ada angkanya, apa namanya? Sisi. Kenapa disebut sisi? Sisi adalah ruang garis yang mempertemukan apa? Rusuk. Kalau rusuk, berarti apa? Mempertemukan antara sisi dan titik. Kalau titik sudut tempatnya di mana? Ada di pojokan. Titik sudut berada di mana? Pojok. Mari kita hitung ada berapa? Ada berapa titik sudutnya? Sisinya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Sekarang rusuknya kita hitung. 1,
yang tidak bisa duduk? Tadi di awal sudah saya kasih tahu tugasnya nanti apa? Bekerja sama, berkelompok. Sudah siap? Sudah bawa gunting? Bawa lem? Nanti tugasnya yaitu setiap kelompok saya beri lembar kerja. Nah ini satu kertas dibuat 3 anak. Tugasnya apa? Ayo digunakan. Tugasnya nanti digunting dulu. Ya kan? Setelah digunting, dilem. Ya. Ini dikerjakan secara bersama apa individu? Bersama, nanti gunting bareng, lem bareng. Kalau yang dapat seperti ini, setelah digunting, garisnya sampean lipat ya, supaya rapi. Paham itu? Apa tugas yang pertama? Ya paham. Setelah digunting, setelah dilem, dilipat terus dilem lagi. Nanti kelompok yang sudah selesai maju ke depan. Ya Pak Ibu maju ke depan. Menjelaskan kalian dapat bentuk bangun ruang apa? Kalau dapat bangun ruang apa ini? Halo Pak Ibu? Nanti silakan dicoba. Nanti silakan presentasi dengan kelompoknya, bercerita sampean buat apa, sisinya berapa, titik sudutnya berapa, ruangnya berapa. Paham? Ada yang ditanyakan? Are you ready? Saya bentuk kelompok dulu ya, 3-3. 1, 2, 3. Ayo. Ini itu belajar sampai kapan sampai apa sih? Ya, sekarang Zika Nadi, Rehan, dan Zika Nadi. Ini 1, 2, 3. 1 tambah 3. Ini 1, 2, 3. Kelompok pertama ada Paula, Akbar, sama Reva. Kelompok kedua Iko, Fauzi, Ira. Kelompok 3 Didan, Dida, Rehan. Kelompok 4 Devana, Ibra, Faruk. Kelompok selanjutnya Anang, Amarang, Farhan. Terus Larissa, Laila, sama Mira. Lois, Siva, Aira. Terus Ariando, Eno, dan Leo. Siapa dikerjakan? Ayo, berkelompok. Ya. Digunting sesuai garisnya.
Ini yang dikerjakan. Jadi bangun apa? Silakan privat. Ini Pak. Ini nanti itu kulitnya gimana? Dari kelompok 3 ya, siapa namanya? Kalian tadi mendapat bentuk ruang apa? Yang sampai bawah ini ya Pak? Kampung. Benar apa salah? Kenapa kok bisa makan bentuk lagi? Seperti apa? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada lagi yang sudah selesai? Ya, kelompok yang benar. Siapa namanya? Tadi kalian dapat bentuk apa? Mana sisi balok? Itu. Berarti sisinya ada berapa? Ada berapa? Ayo dihitung lagi. Ada berapa sisinya? Sekarang nusuknya dihitung. Ini nama macam yang hitam. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, ada berapa? Ada berapa? Betul, kelompoknya Luna ini bentuk apa tadi? Nah, bentuk apa? Betul? Ya, betul. Ucapkan rasa syukur kalian.
Pelajaran hari ini kita sudah selesai. Silakan digeser. Ditumpuk di meja. Sudah habis semua? Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di hari apa? Semoga semuanya sehat sehingga hari Senin bisa masuk sholat. Al-Fatihah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Ari. Bagaimana kabarnya Bu Risa hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik untuk pasca observasi ya Bu Risa. Kita omong-omongan barang 5-15 menit ya Bu Risa terkait umpan balik dari pembelajaran yang telah Bu Risa kemarin lakukan ya Bu Risa. Bagaimana perasaan Bu Risa setelah melakukan pembelajaran kemarin ketika pada tahap observasi kemarin? Alhamdulillah perasaan saya sudah lega sekali karena pembelajaran sudah dilaksanakan. Terus lega ya Bu Risa ya. Terus kemarin ketika pada waktu observasi ketika jenengan melakukan pembelajaran terus ada supervisor di belakang, bagaimana perasaannya Bu Risa? Awalnya ya deg-deg ya. Tapi saya senang karena kalau ada supervisi akan memberi saran kritik untuk pembelajaran saya. Kita sama-sama belajar ya Bu Risa ya, sehingga kita bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran kita, sehingga kedepannya kita lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Tentunya harapan yang kita harapkan adalah pembelajaran yang lebih baik untuk anak-anak. Terima kasih Bu Risa atas kesediaannya untuk menjadi observer kami. Kemudian sebelum saya menyampaikan beberapa catatan observasi kami yang dilakukan di kelas kemarin, Bu Risa bisa menceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang Bu Risa lakukan kemarin. Kemarin saya pembelajaran waktu hari Jumat tanggal 1 November. Saya mata pelajaran matematika dengan materi bangun ruang. Jumlah peserta didik ada 27. Metode yang saya gunakan yaitu cooperative learning. Kegiatan awal kami ucapkan salam, berdoa bersama. Setelah itu saya mengabsen peserta didik
Kemudian saya mereview mengulang pembelajaran dahulu. Kemudian saya menjelaskan manfaat dan tujuan pembelajaran bangun ruang. Kemudian di pembelajaran inti saya lihatkan peserta didik video tentang bangun ruang. Kemudian saya jelaskan dengan konsep bangun ruang menggunakan media balok, kubus, kerucut, dan tabung. Setelah itu peserta didik saya suruh maju untuk mengambil sebuah lotre. Kemudian mereka menebak mereka mengambil bangun ruang apa. Setelah itu saya membagi kelompok. Dalam satu kelompok ada 3 siswa. Kemudian saya beri LKPD tentang pola jaring-jaring bangun ruang. Kemudian mereka berkolaborasi membuat jaring-jaring tersebut yang sudah selesai mempresentasikan hasilnya. Kemudian di akhir pembelajaran kita mereview, membuat kesimpulan, dan menutup dengan mindfulness dan berdoa bersama. Nggih, bagus sekali Bu Risa nggih tahap-tahapannya pembelajaran kemarin nggih. Kemudian ada hambatan ya Bu Risa kemarin itu. Apa hambatannya Bu Risa? Hambatan kemarin kita kan menggunakan handset. Tiba-tiba handsetnya mati karena kita teledor ya, tidak dicas, tidak dicek dulu. Seperti itu. Nggih, jadi ada kendala teknis ya Bu Risa ya. Kemudian kemarin bagaimana cara mengatasi hambatan teknis kemarin Bu Risa? Kami langsung memakai mikrofon. Oh ya, pegang gitu nggih. Nggih, alhamdulillah bisa teratasi nggih Bu Risa. Nggih, bagus sekali Bu Risa pembelajaran yang telah Bu Risa lakukan kemarin. Saya ketika menjadi observer di belakang juga mengamati semua proses pembelajaran Bu Risa ya. Mohon izin akan menyampaikan sedikit catatan saya ya Bu Risa ya dari hasil observasi saya. Nggih, betul pembelajaran yang dilakukan Bu Risa adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi dengan KSE ya. Diferensiasinya berupa diferensiasi konten berupa adanya pemaparan materi dari video sebelum Bu Risa memberikan penguatan jadi tidak monoton Kemudian ada juga diferensiasi proses berupa proses berdiskusi anak-anak, berupa proses presentasi ke depan dan produknya. Diferensiasi produk berupa bangun ruangnya ya, bangun ruang yang dihasilkan dari jaring-jaring Jadi anak-anak mengkonstruksi bangun ruang tersebut bagus sekali itu Bu Risa. Padahal kemarin ketika praobservasi Bu Risa hanya mencanangkan satu bentuk diferensiasi padahal di situ ternyata ketiga-tiga jenis diferensiasinya sudah tersampaikan bagus sekali Bu Risa Kemudian untuk integrasi KSE saya mencatat yang pertama adanya doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian ada ice breaking ada nyanyi kemarin nyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Ice breakingnya tepuk-tepuk ya kemarin tepuk-tepuk Kemudian mengungkapkan perasaan anak ditanya ketika absensi bagaimana perasaanmu hari ini dan kemudian pengungkapan rasa syukur di belakang setelah semua proses selesai, hampir selesai di akhir pembelajaran diakhiri dengan ungkapan rasa syukur dari anak-anak kemudian anak-anak untuk peserta didiknya sudah antusias walaupun ada beberapa siswa juga karena keberagaman profil belajar mereka yang masih rame sendiri, bukan ngomong-ngomongan sendirilah dengan temannya, ada 1-2 itu saya amati juga. Dan komunikasi dengan siswa juga sudah 2 arah. Ketika Bu Risa bertanya, siswanya bisa menjawab dengan antusias, penuh semangat. Kemudian ada presentasi pemahaman dari Bu Risa untuk penguatan pemahaman konsep dan media yang digunakan Bu Risa sangat bagus untuk memfasilitasi anak-anak yang kinestetik karena menggunting, merakit dan sebagainya sehingga indrawi anak-anak itu bekerja baik yang visual juga bisa berperan di situ Untuk kekurangan mohon izin ya Bu Risa ya, untuk kekurangan pembelajaran yang kami temukan
untuk barangkali di kemudian hari bisa diperbaiki nggih Brisa. Tentang yang pertama itu adalah antusias anak-anak itu masih manajemen kelasnya ada satu dua anak yang kurang memperhatikan. Ya memang beragam ya, tidak bisa semuanya disamakan ya. Kalau semua muridnya sama nggak eco gitu. Tetapi tugas kita sebagai guru itu meminimalisir ya anak-anak yang seperti itu nih. Jadi kalau bisa semua manajemen kelasnya semua anaknya antusias. Itu untuk kedepannya ya Brisa nggih, kita perlu belajar lagi juga. Masih ada yang berkeliaran ke sana ke sini. Maksudnya keliaran itu tanpa mengikuti proses pembelajaran. Nah itu nggih, memang kelas 2 nggih Brisa. Nggih saya juga maklum, tapi ini sebagai umpan balik ya untuk kita semua, sehingga saya pun juga harus belajar untuk memanajemen kelas dengan baik. Kemudian yang kedua, ketika presentasi anak itu ada satu kelompok yang mungkin kurang pemahaman konsepnya ya Brisa, sehingga masih mempresentasikan bangun ruang itu masih kurang tepat. Nah itu mungkin ketika menanamkan konsep berarti kita harus lebih tertanam lagi biar semuanya mengena, ngaten nggih. Itu. Terus kekurangan yang ketiga adalah kita harus banyak berlatih untuk memberdayakan anak, untuk memang sulit untuk mengungkapkan perasaan, bisa kalau anak kecil mungkin di kedepannya dibantu ini Bu Risa smiling, simbol-simbol seperti di HP itu nggih Brisa, misalnya simbol untuk smile atau sedih atau apa, untuk barangkali ketika anaknya belum bisa mengungkapkan dengan gamblang, memang masih kelas 2, itu untuk membantu mereka gitu. Dan juga pengungkapan rasa syukur. Kemarin saya lihat apa yang kamu syukuri, ketika Brisa bertanya apa yang kamu syukuri hari ini, alhamdulillah. Ya betul, memang kita kalau bersyukur memang alhamdulillah, tapi nanti kedepannya mungkin anak-anak kita latih, kita belajarkan untuk mengungkapkan rangkaian kata syukur. Jadi tidak hanya bersyukur ya memang harus, kalau Islam ya alhamdulillah, tapi kan apa yang kita syukuri. Jadi kita anak-anak kita latih apa yang kita syukuri. Nah hari ini alhamdulillah Bu, hari ini saya bisa berangkat ke sekolah dalam keadaan sehat, saya mendapatkan uang saku dari orang tua, itu dan sebagainya. Ngeten nggih, mungkin hal-hal sederhana tetapi itu bisa kita tumbuhkan ke depannya. Ngeten nggih Bu Risa nggih. Nah, mungkin itu saja Brisa catatan dari saya. Pada intinya pembelajaran yang Brisa sampaikan atau canangkan di kelas, prosesnya sudah sangat luar biasa, sangat bagus. Harapan saya kita tidak hanya Brisa, tapi saya sendiri juga setiap hari ya Brisa ya bisa melakukan pembelajaran seperti itu. Harapan kedepannya kita berkomitmen karena sudah teken jadi guru ya Brisa ya. Kemudian Brisa, dari kelemahan yang sudah saya tuliskan pada waktu itu, yang sudah saya ceritakan tadi, kira-kira bagaimana pengembangan yang akan dilakukan Brisa ke depan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ari atas masukannya, saran-sarannya tadi, semoga membuat pembelajaran saya lebih baik. Brisa. Untuk pengembangan berikutnya, saya ingin mengembangkan pembelajaran konsep bangun ruang. Siswa dapat mengaplikasikan konsep bangun ruang yang lebih kompleks dengan harapan mereka lebih bisa. Misal dalam satu kelompok tadi ada yang membuat balok, ada yang membuat kubus, kerucut, dan bola. Setelah itu mereka menggabungkan menjadi sebuah rumah, membuat mobil-mobilan atau kereta api seperti itu. Bagus sekali ya, betul. Itu untuk penanaman konsep ya Brisa ya. Untuk KSE-nya. Untuk perasaan dan rasa syukur, saya akan menerapkan yang jenengan sampaikan tadi dengan membuat simbol-simbol, kemudian mereka menempelnya di papan media. Gitu nggih. Untuk ungkapan syukur bagaimana Brisa kalau untuk ungkapan syukur? Untuk ungkapan rasa syukur, habis ini saya akan melatih mereka untuk mengungkapkan bagaimana perasaannya, tidak hanya alhamdulillah saja, tapi ada kelanjutannya alhamdulillah atas apa.
Seperti tadi hari ini bisa berangkat sekolah, bisa sarapan pagi seperti itu. Nggih, melatih membuat kalimat nggih Nggih. bisa nggih. Nggih, oke. Betul. Untuk ukuran keberhasilan pengembangan yang Bu Risa canangkan apa kira-kira? Nanti harapan saya siswa dapat mengidentifikasi macam-macam bangun ruang yang berada dalam satu bangun ruang tadi. Seperti rumah tadi ada kubus, kerucut, balok, bola dan lain-lain. Nggih, nggih, nggih. Itu nggih, nggih, nggih. Terus yang KSE-nya berarti anak bisa ini ya Bu Risa ya. Anak bisa mengungkapkan rasa syukurnya ya. Dengan nggih. kalimat tidak hanya alhamdulillah tadi. Nggih, betul betul. Apa saja kira-kira pendukung yang diperlukan untuk pengembangan tersebut? Nih, saya akan menggunakan media bongkar pasang. Kalau kemarin kan hanya pola jaring-jaring bangun ruang, Iya. untuk kedepannya saya tambah dengan media bongkar pasang bangun ruang. Bagus, nggih, nggih, nggih. Kira-kira waktu pengembangan diri sampai berapa lama Bu Risa? 3 JP. Oh, 3 JP nggih untuk pembelajaran ke depan nggih. Nggih, oke. Nggih. Mungkin itu saja Bu Risa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas peran sertanya Bu Risa di sini nggih. Kita sama-sama belajar nggih untuk kesemuanya, untuk siswa nggih, untuk memperbaiki diri agar kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi nggih ke depannya. Terima kasih Bu Risa atas waktunya, atas tenaganya, atas semuanya nggih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bu Risa. Saya juga terima kasih atas ilmu-ilmu barunya yang saya dapat. Nggih, sama-sama. Bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.